Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita siang ini, marilah kita diawali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh teman kita yang Nadi. Kepada yang Nadi, kami dipersilakan. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar berdoa dalam hati, mulai. Doa besar. Baiklah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kelas 9B ini sudah masuk semua? Masuk. Hadir semua kan? Hadir. Oke, kalau sudah hadir semua, nanti Ibu akan menyampaikan materi tentang kenali potensi. Tujuannya apa? Supaya siswa mengetahui potensi apa yang ada di dalam dirinya. Yang pertama. Yang kedua, supaya siswa mampu mengaplikasikan atau mengimplementasikan potensi yang ada di dalam dirinya ini ke hal-hal yang lebih baik dan lebih positif. Itu tujuannya anak ya. Terus sekarang kalian keluarkan HP. Ayo nanti dulu, sebelum dulu kita breaking dulu. Sebelumnya kita breaking dulu. Perintahnya, dengarkan perintahnya, tidak usah berdiri. Perintahnya, ulangi apa yang Ibu ucapkan. Oke? Kalau Ibu bilang ayam-ayam, Ayam. kalau Ibu bilang bebek-bebek, Bebek. kalau Ibu bilang ayam-ayam, bebek-bebek, Ayam-ayam, bebek. ada berapa ayam-ayam, bebek-bebek? Ada ayam-ayam, bebek. Berarti kamu sudah konsentrasi. Sekarang, ya. Sekarang kamu keluarkan HP-nya. Sudah? Sudah. Sekarang kamu masuk, buka aplikasi Google. Buka aplikasi Google. Sudah semua belum? Sudah. Sekarang kamu ketik di Google itu aku pintar. Aku pintar. Oke? Sudah muncul? Sudah muncul. Yang mana yang sampai sudah muncul? Yang mana? Nah, di sana ada tes kemampuan, gaya belajar, kepribadian. Sekarang kamu klik tes gaya belajar. Tes gaya belajar. Oke? Sudah? Sudah tes gaya belajar? Tunggu dulu nak ya, tunggu. Ada yang sudah loading, yang sebelumnya ke selanjutnya. Tunggu dulu, ini sinyal.
Sudah? Bayang sudah? Tunggu dulu sampai sudah. Di situ ada tulisan ikuti tes. Kalau sudah ikuti tes ke bawah, ikuti tes. Sekarang pencet. Ikuti tes, tunggu. Kan ada tanda panah nih. Nah, ya. Terus tanda panah ini dipencet lagi. Ini pencet. Ini ada tanda panah. Mulai sekarang. Nah, pencet lagi, pencet. Ada tulisan mulai sekarang. Sekarang kamu pencet mulai sekarang, kerjakan soal-soal yang ada di HP. Terus ya. Masih sinyal. Dijawab dengan seksama soal-soal. Sudah ada, untuk lihat hasil. Estetik, disiplin. Baca ini jadi lens baca aku cuma soal estetik. Win sudah Win visual kinestetik FK lepas hasil, lihat hasil. Kabeh kinestetik di screenshot baca. Tapi kayak belajar kamu kinestetik baca dulu. Ini sudah. Oh, kinestetik visual berarti AIS. Nah, ini balik. Nah, ada tulisan kinestetik visual. Apa nama? Liza Eka. Lagi. Tapos kinestetik, auditory, visual, segala. Yang ini baca tak screenshot, baca maksudnya itu. Terus nanggur. Ini auditory, kinestetik. Lihat hasil. Ini sudah lihat hasil. Merah, estetik, visual. Rizka, estetik, visual. Baca, sudah semua ini, sudah semua. Dan estetik visual. Berarti gaya belajar kamu tuh seperti itu. Baca. Berarti kamu menginginkan gaya belajar tuh yang seperti itu. Sudah semua ya nak mengerjakan tes gaya belajar, sudah didapat semua hasilnya. Ada yang visual kinestetik, ada yang visual
auditori, ada yang gabungan kinestetik, auditori dan visual. Nanti kalian screenshot, baca di rumah, itulah gaya belajar kalian. Jadi itulah yang kalian inginkan dalam gaya belajar kalian ya. Sekarang simpan dulu HP-nya ya. Ibu akan menjelaskan tentang gaya belajar. Nah, tadi kalian sudah mengikuti asesmen gaya belajar. Itu adalah salah satu potensi. Jadi pertama kamu kenal. Artinya kamu kan mengenali potensi diri kamu. Jadi saya ini setelah kamu mengikuti tes gaya belajar tadi, saya ini adalah kinestetik. Berarti kamu kan menggali potensi yang ada di dalam diri kamu. Sebenarnya banyak tes-tes lain. Ada tes karir, ada tes minat, bakat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu tes. Jadi ketika kamu belajar itulah sehingga kamu mampu mengikuti pelajaran dengan baik dengan gaya belajar yang sudah kamu kerjakan tadi ya. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan apa itu mengenal diri. Jadi mengenal diri itu mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, terus memahami cara kita berpikir, merasakan dan bertindak, menyadari bahwa setiap orang itu unik dan berbeda satu sama lainnya. Jadi tahu kamu tuh kelemahan saya di sini. Jadi saya tidak cocok di gaya belajar saya, misalnya auditori, padahal kamu gaya belajarnya kinestetik. Jadi ketika kamu belajar auditori, gaya belajar auditori, padahal kamu kinestetik, kamu tidak bisa. Seperti itu. Nanti Ibu jelaskan lagi ya masalah gaya belajar tadi. Nah, mengapa kamu harus lebih mengenal? Supaya kamu lebih percaya diri. Terus mudah mengambil keputusan dengan kamu lebih mengenal potensi yang ada di dalam diri kamu. Terus bisa mengembangkan potensi. Jadi kamu sudah tahu potensi yang ada di dalam diri supaya kamu lebih bisa berkembang lagi. Terus hidup kamu tuh lebih terarah. Oh, saya ini pintarnya di sini, oh, bakat saya di sini, minat saya di sini. Oh, saya pilihan karir, nanti ada tes karir juga. Nanti kita di lain waktu kita akan melaksanakan tes karir. Ya. Nah, jadi di tes karir nanti kita akan berarti saya cocoknya jadi guru, jadi perawat, jadi bidan, jadi polisi, jadi tentara dan lain sebagainya. Nanti ada tesnya seperti itu juga nanti. Jadi supaya kamu itu hidupnya lebih terarah. Nah, ini ciri-ciri orang sudah mengenal dirinya sendiri. Tahu kelemahan saya di sini, kelebihan saya di sini. Misalnya kamu, kalau ibu kurang suka dengan angka-angka. Kalau saya, betul, saya paling benci dengan pelajaran yang namanya angka-angka. Saya tidak begitu suka dengan angka-angka. Berarti saya ini belajarnya, kalau ibu belajarnya lebih ke visual kinestetik. Jadi ketika saya suka belajar itu dibicarakan dan dilihat, dan saya mempraktekannya. Misalnya di lab IPA ini kan ada rangkaian misalnya struktur tubuh. Nah, ini adalah usus. Saya lebih senang seperti itu. Usus ini namanya usus 12 jari. Oh, ininya berjalan di sini. Jadi saya lebihnya seperti itu. Jadi menjelaskan plus melihat, dan saya juga merasakannya. Oh, ini toh usus. Nah, itu gaya belajar saya. Terus saya kalau menghafal, saya tidak suka kalau orang sambil mendengarkan musik, kan ada yang kalau ibu bukan tidak suka, tidak masuk. Jadi saya kalau belajar, saya itu lebih cenderung bacanya kuat-kuat. Pengertian satuan adalah itu dalam belajar saya. Mungkin ada yang lain berbeda, ada yang sunyi, sepi, dia lebih senang diagram, lebih senang warna-warni, macam-macam gaya belajar orang itu. Nah, itu ibu menjalankan kalau ibu. Jadi kayak saya tidak cocok kalau yang matematika. Saya lebih senang yang berbau seni, saya lebih suka. Terus IPA itu lebih ke biologinya, bukan ke fisikanya. Kalau fisikanya lebih ke angka. Bukannya saya tidak suka itu, saya sulit memahaminya. Itulah kelemahan saya.
mungkin sekelebihan saya di yang lebih baik dari hari kemarin. Itu kan moto di dalam amal. Atau kamu punya figur saya itu Bapak Proklamator Insinyur Soekarno, yaitu orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah metode belajar yang mengendalikan pendengaran sebagai indera utama untuk menerima, memahami, dan mengingat informasi. Gaya belajar lebih efektif menyerap materi melalui penjelasan, tulisan, diskusi, dan mendengarkan rekaman suara. Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti dari kelompok 2 dia akan mengelompokkan gaya belajar auditori itu saja, memilih gambar apa saja. Di sini kami memilih gambar, mendengar lagu, mendengar penjelasan, tanya jawab, mendengar presentasi, mendengar, dan mendengar lagu. Jadi dari kelompok 1 gaya belajarnya itu lebih cenderung ke mendengarkan. Misalnya mendengarkan lagu, mendengarkan musik, mendengarkan penjelasan, mendengarkan presentasi, terus berdiskusi kan? Mendengar penjelasan, tanya jawab. Itu dari gaya belajar auditori. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3 lagi. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai belajar kinestetik. Kami memilih gambar mengenai eksperimen, permainan edukatif, bermain peran, melakukan eksperimen, dan presentasi. Karena gaya belajar kinestetik lebih melakukan dan mempraktikkan. Jadi gaya belajar kinestetik itu lebih ke belajar melakukan dan mempraktekkan. Jadi dia memilih orang yang belajar permainan edukatif, melakukan eksperimen, terus bermain peran, terus dan presentasi. Itu saja. Terus ada di kelompok lain mau ditanyakan? Apa? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Princess Putri. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki gaya hidup belajar kinestetik? Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar kinestetik? Ciri-cirinya Dia lebih tertarik untuk melakukan atau mempraktikkan sesuatu kegiatan atau mempraktikkan mengenai pola atau lainnya. jadi dia itu lebih senang dalam hal praktek langsung. Ciri-cirinya itu ya. Nah, jadi dia sedang melakukan intinya itu melakukan kegiatan. Jadi tidak dalam artian mendengar atau melihat saja. Mungkin seperti itu ya. Itu bagaimana Queen? Puas ya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3.
visual atau melihat. Gaya belajar visual yaitu tentang melihat video, membaca, mempresentasikan sesuatu, dan berpikir. Gambar yang kami kelompokkan yaitu melihat video, membaca, berpresentasi, berpikir. Itulah gambar yang kami kelompokkan. Jadi gambar yang termasuk dalam kelompok gaya belajar visual artinya melihat, lebih ke cenderung ke melihat video atau slide pembelajaran, lebih ke membaca, terus lebih ke presentasi, berpikir, dan presentasi. Ada yang bertanyakan dari kelompok 2 dan 3? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian kita menginjak di sebelumnya ya. Kalian tadi sudah mengisi asesmen tentang gaya belajar, sudah mendengar penjelasan ibu tentang kenali potensi, dan terakhir kalian juga sudah mengerjakan atau mengelompokkan gaya-gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, sekarang kesimpulannya dari yang sudah kita kerjakan, kita dengarkan, dan kalian kerjakan apa? Siapa yang bisa? Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari materi yang ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Dari kalian mengerjakan tes asesmen tadi, dari ibu menjelaskan penjelasan tentang kenali potensi tadi, terus yang terakhir kalian ibu suruh mengelompokkan gambar-gambar mana yang termasuk gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, dari yang sudah kita lakukan tadi, yang dapat kamu ambil kesimpulannya apa? Oh, ternyata ini apa kesimpulannya? Dari kelompok berapa dulu? Kelompok 2 dulu. Dari kelompok 3? Bagaimana kelompok 3? Kelompok 1? Tidak usah panjang-panjang, 2-3 kata pun jadilah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang pertama ibu Sami, sehingga saya bisa mengenali gaya belajar. Satu aja. Jadi, pada penjelasan hari ini kami jadi mengerti apa itu visual, kinestik, Gaya belajar visual, kinestetik, dan auditori. Jadi dari materi yang sudah disampaikan ibu tadi, kata Quinsa, dia lebih mengetahui tentang macam-macam gaya belajar. Yang tadinya belum tahu, akhirnya menjadi tahu bahwa gaya belajar itu ada 3, visual, auditori, dan kinestetik. Nah, yang lain, apalagi dengan mempelajari kenali potensi ini tadi. Yang lain kelompok 1, kelompok 2, apa saja? Kelompok 2 apa saja? Waktu kamu mempelajari ini apa yang kamu dapat? Kesimpulannya apa yang kamu dapatkan dari materi yang sudah ibu sampaikan ini? Mengetahui bahwa diri kita gaya belajarnya lebih ke auditori atau visual atau kinestetik. Jadi lebih mengetahui bahwa saya ini apa tuh gaya belajar saya ini? Oh, rupanya gaya belajar saya ini auditori atau visual atau kinestetik, yang tadinya belum tahu kan. Nah, jadi lebih tahu
tentang gaya belajar diri kita sendiri. Terus yang lain. Sehingga dengan adanya materi ini, kamu apa lagi yang kamu dapat kesimpulannya? Semuanya bagus tadi. Lagi. Nah, jadi dari apa yang kita pelajari tadi, yang dari kakakku Insan tadi betul, yang tadinya belum tahu tentang gaya kita belajar, apa yang dikatakan Anggota juga betul, akhirnya kita mengetahui tentang gaya belajar kita sendiri. Terus akhirnya kita bisa menggali potensi apa yang ada di dalam diri kita. Terus kita bisa mengetahui cara-cara gaya belajar kita, terus cara mengetahui hal-hal apa yang menghambat sehingga kita sulit berkembang, terus mengetahui cara-cara apa, hal-hal positif apa sehingga bakat minat kita ini menjadi terrealisasi. Nah, mungkin itu saja Nak Yan, temuan kita hari ini. Alhamdulillah tadinya kamu belum tahu tentang gaya belajar kalian, setelah mengikuti layanan BK ini sehingga kalian tahu tentang gaya belajar kalian. Nah, hasil tes tadi sampai di rumah kamu baca kembali, ya. Hasil tes tadi apa-apa saja kamu baca kembali. Oh, ini gaya belajar saja. Mungkin itu saja penyampaian dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Sebelum Ibu akhiri, jika kalian ingin lebih mendalam lagi tentang gaya belajar atau minat, bakat, karir, kamu bisa menemui Ibu. Nanti kita bisa melakukan asesmen lagi, ya. Apalagi kamu sudah kelas 3. Ibu, aku ini cocoknya nyambung kemana, Ibu? Nah, nanti kamu jangan sungkan-sungkan untuk datang ke ruang BK. Ruang BK itu selalu terbuka untuk kalian berkonsultasi apapun masalah kalian. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.